Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan dari kelompok 40 Laboratorium Simulasi Komputer akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di modul 3 ini, yaitu mengenai software Pensim. Perkenalkan, saya Adinda Laksmi Pratiwi, NPM 19086, dan partner saya Ais Nurrohma, NPM 19108. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan materi singkat mengenai software Pensim itu sendiri. Jadi yang pertama ada tujuan dilakukan praktikum modul Pensim. Yang pertama, praktikan dapat menyelesaikan permasalahan industri dan disimulasikan dengan secara dinamis dengan berbagai skenario. Yang kedua, praktikan dapat memahami penggunaan dari software Pensim PLE. Dan yang ketiga, praktikan dapat menyelesaikan permasalahan secara dinamis menggunakan software Pensim PLE. Lalu yang kedua, ada sejarah dari sistem dinamis. Sistem dinamis merupakan suatu pemodelan yang diperkenalkan oleh J. Forrester pada tahun 1950-an dan dikembangkan di Institute of Technology Amerika. Lalu, sistem dinamis merupakan sebuah metodologi dan teknik pemodelan matematika yang untuk membingkai, memahami, dan mendiskusikan masalah yang kompleks. Lalu yang kedua, ada pemodelan sistem dinamis, yang dapat diartikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah objek atau situasi aktual. Kemudian, model sendiri dapat dikategorikan dalam 3 macam, yaitu model statis komparatif, dan model dinamis. Yang kita pelajari di modul ketiga ini adalah model dinamis, yang merupakan model yang dapat dikembangkan untuk menunjukkan perubahan over time, permintaan, dan pasokan. Lalu yang selanjutnya ada kategori umum dari jenis model, yang dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama ada model ikonik, yang kedua model analog, dan yang ketiga adalah model simbolik. Lalu terdapat aspek-aspek penting dalam melakukan simulasi yang didasari dengan sistem dinamis. Yang pertama ada mempelajari sebab akibat, lalu yang kedua adalah umpan balik atau feedback. Nah, sifat umpan balik ini itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada reinforcing feedback, yaitu umpan balik positif, yang pada dasarnya adalah umpan balik yang bisa memberikan kontribusi positif kepada apa yang dilakukan. Lalu yang kedua ada balancing feedback, yaitu umpan balik negatif yang berfungsi sebagai penyeimbang yang berusaha untuk mengembalikan kondisi sistem seperti pada awalnya. Lalu aspek penting lainnya yaitu ada sistem batasan atau boundary system. Jadi secara sederhana merupakan pembatas atau faktor-faktor atau variabel-variabel apa saja yang termasuk di dalam sistem dan mana saja yang tidak. Kemudian sistem batasan ini dibagi lagi. Yang pertama ada single positive feedback system, lalu ada single negative feedback system, lalu ada more completed single loop, dan yang terakhir ada komplikasi dari positive and negative loop. Lalu yang selanjutnya ada penjelasan tentang software Pensim. Jadi software Pensim ini merupakan suatu perangkat pemodelan visual yang membolehkan untuk melakukan konseptualisasi, dokumentasi, simulasi, analisis, dan optimasi model sistem dinamis. Pensim ini menawarkan suatu cara yang sederhana dan fleksibel dengan membangun model simulasi menggunakan 2 macam diagram, yaitu diagram simpel kausal atau causal loop diagram dan diagram stock dan flow atau stock and flow diagram. Lalu yang selanjutnya kita akan beralih pada studi kasus yang diangkat oleh kelompok kami. Jadi untuk pengerjaan jurnal di modul 3 ini kelompok kami mengangkat judul yaitu simulasi sistem dinamis produksi furniture menggunakan software Pensim, yaitu studi kasus di sebuah PT, kita sebut saja PT X. Langsung saja ke bagian tujuan. Jadi tujuan dari pembuatan jurnal ini dan juga dilakukan praktikum modul Pensim ini adalah untuk mensimulasikan model sistem dinamis produksi furniture di PT X dengan bantuan software Pensim.
Dari penelitian ini diharapkan suatu solusi model dari skenario-skenario yang dimunculkan untuk dapat memperkirakan jumlah ketersediaan furniture yang sesuai dengan permintaan pasar. Kemudian beralih pada metodologi penelitiannya. Jadi ada dua diagram yang kita pakai, yaitu ada causal loop diagram and stock and flow diagram. Lalu tahapan dalam metodologi penelitiannya, yang pertama tahap pengumpulan data. Jadi di sini kelompok kami menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penggunaan metode bahan dokumen karena kami tidak mendapatkan langsung dari perusahaan. Data-data yang dibutuhkan itu antara lain data aktivitas gudang, data waktu pengukuran, dan data kapasitas ketersediaan furniture. Lalu yang kedua ada causal loop diagram. Jadi di sini adalah causal loop diagram untuk studi kasus yang kami angkat. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian sistem dinamis menggunakan software Vensim. Di sini yang pertama adalah pembuatan causal loop diagram. Yang pertama, kalian bisa membuka software Vensim terlebih dahulu. Nah, kemudian biasanya kalau membuka software Vensim, tampilan pertamanya adalah model setting. Karena di sini saya sudah membuat causal loop diagram sebelumnya, kita bisa klik sini untuk mengetahui model settingnya. Kita klik model, kemudian kita klik setting. Nah, di sini ada initial time. Initial time ini menandakan waktu awal dari pemodelan sistem ini dibuat. Nah, karena ini tahun 2022, kita masukkan saja 2022. Kemudian untuk final time-nya ini adalah waktu berakhirnya sistem yang kita simulasikan itu kita maunya berakhir di tahun berapa. Nah, di sini kita coba selama 5 tahun ke depan, jadi tahun 2027. Untuk time step-nya adalah 1, di sini menandakan bahwa simulasi akan berjalan per tahun. Jadi dari tahun 2022 menuju 2023, dari 2023 menuju 2024, dan juga seterusnya sampai tahun 2027. Untuk units per time-nya kita pilih yang year atau tahun. Kemudian setelah selesai kita langsung klik OK. Biasanya lembar kerjanya kosong dulu. Pertama putih polos aja. Nah, di dalam pembuatan causal loop diagram ini ada 2 icon yang digunakan, yaitu icon variable dan juga icon row. Nah, di sini yang pertama kita identifikasikan dulu variabel-variabel apa saja yang nantinya akan muncul atau digunakan dalam sistem. Kita klik variabel, saya contohkan 1. Di sini misalnya karena di sini kita gunakan untuk mengetahui ketersediaan hasil produk furniture, maka kita identifikasi variabel-variabel apa saja yang mempengaruhi ketersediaan hasil produk furniture. Di sini saya kembali ketikkan stok aja, stok material misalnya. Nah, setelah selesai kita bisa langsung klik enter. Nah, kemudian untuk menghubungkan satu variabel dengan variabel yang lainnya kita bisa gunakan row. Di sini kita tinggal klik variabel asalnya menuju variabel yang dihubungkannya kemana. Nah, seperti ini misalnya. Sudah selesai. Nah, di sini artinya adalah stok material ini mempengaruhi ketersediaan hasil produk furniture. Kemudian kita tentukan di hubungan antara kedua variabel ini apakah berhubungan positif ataukah negatif. Maksudnya adalah jika dia berhubungan positif, maka jika stok material ini meningkat, maka ketersediaan hasil produknya ini juga meningkat. Nah, kalau berhubungan negatif, ketika stok material meningkat, maka ketersediaan hasil produknya ini akan menurun. Jadi berbanding terbalik kalau mereka hubungannya negatif, tapi akan sejajar apabila mereka berhubungan positif. Nah, ini antara stok material dan juga hasil produk furniture ini kan mereka sebanding ya. Kalau stok materialnya tinggi, maka nanti hasil produknya juga akan tinggi. Caranya kita klik pada si arrow-nya ini, nah sampai berwarna kuning seperti ini, kemudian kita klik kanan. Nah, kita di polarity-nya ini kita klik plus, karena mereka hubungannya setingkat. Satu naik, berarti yang satunya juga ikut naik. Nah, di sini ada plus, ada minus, kita tinggal pilih aja kesesuaian hubungannya seperti apa. Nah, kalau sudah, nanti dia akan muncul icon plus ini. Kurang lebih seperti itu cara pembuatan dari causal loop diagram. Itu berlaku untuk seluruh variabel-variabel yang ada di sini juga. Kita tinggal menghubungkan aja hubungan antara variabel ini dengan ini apa, ini dengan ini
dikatakan. Kemudian tentukan hubungannya apakah positif ataukah negatif. Lalu yang ketiga ada tahap pengolahan data. Jadi pada tahapan ini akan dijelaskan menggunakan flowchart. Flowchart dalam proses praktikum. Jadi kita mulai praktikumnya lalu melakukan studi, baik studi pustaka maupun studi lapangan, lalu merumuskan masalah yang terjadi, yaitu studi kasus yang kita angkat dari PTX. Lalu setelah itu kita menentukan tujuan penelitian seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Lalu yang langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Seperti yang telah disebutkan, ada 3 data yang dikumpulkan, yaitu data aktivitas gudang, data waktu pengukuran, dan data kapasitas ketersediaan furniture. Lalu yang langkah selanjutnya adalah pengolahan data-data tadi menggunakan software Vensim. Lalu melakukan verifikasi dan validasi. Apabila hasilnya belum valid, maka dapat dilakukan pengulangan, yaitu dari proses pengumpulan data lagi, lalu diolah data lagi menggunakan software Vensim. Jika hasilnya sudah valid, maka bisa dilakukan pembahasan, lalu melakukan Nah, untuk mengubah posisi atau menggeser-geser dari variabel ataukah row-nya ini, kita bisa klik ini ya, yang move atau size, biar lebih gampang untuk mengendalikan si variabel atau row-nya ini. Nah, di sini ini ada keinginan konsumen yang berpengaruh positif terhadap permintaan, dan ada penurunan minat konsumen yang berpengaruh negatif terhadap permintaan. Di sini di ketersediaan hasil produk furniture dipengaruhi oleh stok bahan baku, yang mana dia juga dipengaruhi oleh luas lahan, jumlah pohon, dan juga usia pohon. Ini variabelnya kita gunakan ini ya, icon variabel biasa, kemudian kita hubungkan dengan row, kemudian juga stok bahan bakunya. Itu berlaku untuk yang lainnya juga. Nah, kemudian kalau di stock flow diagram ini kita nggak perlu mencari hubungan mereka ini positif atau negatif, tetapi nanti kita masukkan equation atau fungsi yang akan menghubungkan antara satu variabel dan juga variabel yang lainnya. Misalkan kita klik equation. Nah, kalau ada blok hitam seperti ini, itu artinya kita belum memasukkan equation atau fungsi pada variabel-variabel ini. Nah, kalau tidak ada blok hitamnya, nah seperti ini kan sudah tidak ada blok hitamnya, maka artinya
variabel-variabel ini tuh sudah ada equation-nya, sudah ada rumus fungsi di dalamnya. Kalau cara masukin fungsinya atau equation-nya itu kita klik seperti itu. Sorry. Kita ini klik equation. Nah, muncul seperti ini. Units ini kita anggap sebagai satuannya. Keinginan konsumen itu kita anggap aja satuannya unit juga. Nah, kemudian ada equation. Equation ini adalah fungsi yang mempengaruhi keinginan konsumen. Misalkan di sini ada peningkatan presentase. Kita buat aja equation-nya dia 0,1 yang artinya peningkatan permintaannya itu terjadi sebesar 0,1%. Nah, ini kan presentase peningkatan, yang mana presentase peningkatan ini mempengaruhi peningkatan permintaan. Kita bisa klik peningkatan permintaan. Nah, peningkatan permintaan ini dipengaruhi oleh presentase peningkatan dikalikan 1000. Kenapa dikalikan 1000? Karena tadi kan presentasenya 0,1. Nah, 0,1% itu kan 1/1000. Untuk tahu berapa banyak peningkatannya, maka presentase yang tadi kita kalikan dengan 1000. Nah, ini nanti akan muncul dalam bentuk ini dua ini yang nantinya akan kita masukkan di dalam laporan untuk dianalisis datanya. Sekian dari pengaplikasian software Vensim, bisa dilanjut di laporan jurnal. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama ada verifikasi dan validasi. Untuk verifikasi sendiri itu model yang telah dibuat kemudian diverifikasi apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Tapi apabila hasil runningnya bebas dari error, maka model telah memenuhi tahap verifikasi yang dilambangkan dengan ada pertanyaan. Jadi di software Vensim nanti ada pertanyaan, yaitu dataset current already exists. Do you want to
override it. Tuh. Lalu yang selanjutnya ada validasi. Di sini dilakukan validasi secara statistik untuk membandingkan data empiris sistem nyata dengan output dari simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Jadi di bawah ini adalah tabel validasi model pada Vensim. Jadi dalam melakukan validasi dimulai dari tahun 2022 sampai tahun 2027 dengan total ketersediaan furniture, data real dan data simulasi. Lalu ada rata-rata baik untuk data real maupun data simulasi dan juga standar deviasi. Lalu didapatkan hasil yang pertama berdasarkan persen error dari rata-rata empiris dan data output simulasi, yaitu E1 dengan rumusnya adalah S bar dikurangi A bar per A. Jadi rata-rata simulasi dikurangi rata-rata real dibagi dengan rata-rata real. Didapatkan E1 nilainya adalah 11,37%. Lalu yang kedua, berdasarkan persen error dari standar deviasi, data empiris dan data output simulasi, yaitu ada standar deviasi sistem dikurangi standar deviasi real time dibagi dengan standar deviasi real time, didapatkan hasil 0,39%. Yang kedua ada output simulasi. Jadi pada subbab ini berisi hasil dari pengolahan data, input data dan output data dalam software. Jadi ini merupakan bentuk diagram stock and flow-nya. Jadi hampir sama seperti causal loop diagram. Jadi untuk jumlah permintaan itu dipengaruhi oleh dua faktor atau dua variabel, yaitu peningkatan permintaan dan penurunan permintaan. Nah, masing-masing dari peningkatan dan penurunan permintaan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, yaitu persentase peningkatan dan persentase penurunan. Lalu dari jumlah permintaan sendiri itu akan mempengaruhi ketersediaan hasil produk furnitur yang juga tidak lepas dari faktor stok bahan baku maupun kekosongan bahan baku. Lalu ada beberapa skenario yang sudah dibuat dari studi kasus PPX ini. Ada 4 skenario yang kami coba simulasikan menggunakan software Vensim. Yang pertama ada skenario 1, yaitu tanpa ada perubahan kebijakan. Didapatkan graph path ketersediaan furniture seperti berikut. Kemudian analisisnya dari grafik di atas dapat kita ketahui bahwa ketersediaan furniture mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2004 seperti yang ada grafik hitam ini, garis hitam, tapi mengalami peningkatan dari tahun 2024 hingga tahun 2027. Jadi yang awalnya menurun lalu menaik, jadi grafiknya bentuknya seperti U. Kemudian pada tahun 2023 ketersediaan furniture tidak dapat memenuhi permintaan karena jumlah permintaan lebih besar daripada jumlah ketersediaan. Namun pada tahun 2022 dan 2024 hingga 2027 ketersediaan furniture dapat memenuhi permintaan karena jumlah ketersediaan dan jumlah permintaan konstan. Kemudian ini adalah table path ketersediaan furniture untuk skenario 1, dan hasil analisis kami adalah dari tabel di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan furniture mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024, kemudian mengalami peningkatan lagi dari tahun 2024 ke 2027. Lalu ketersediaan furniture-nya dari tahun 2022 hingga 2027 berturut-turut adalah 2000 unit, 1450 unit, 1300 unit, 1550 unit, 2200 unit, dan 3250 unit. Lalu untuk skenario yang kedua, yaitu peningkatan permintaan furniture, perubahan persentase peningkatan dari 0,1 menjadi 0,5.
Kemudian graph path-nya seperti berikut. Lalu analisisnya adalah penurunan. Ketersediaan furnitur mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2027. Kemudian pada tahun 2022 ketersediaan furniturnya dapat memenuhi permintaan karena jumlah permintaan dan ketersediaannya konstan. Tapi pada tahun 2023 hingga 2027 tidak dapat memenuhi permintaan karena jumlah permintaannya lebih besar daripada jumlah ketersediaan. Lalu pada table path-nya seperti ini, dapatkan hasil ketersediaan furniturnya berturut-turut dari tahun 2022 hingga 2027, yaitu sebesar 2.000 unit, 1.450 unit, 1.900 unit, 900 unit, 350 unit, 0 unit, dan 0 unit. Lalu skenario yang ketiga yaitu penurunan permintaan furnitur dengan perubahan persentase dari 0,5 menjadi 0,7. Jadi di berikut ini adalah graph path dari ketersediaan furnitur. Lalu analisisnya adalah ketersediaan furnitur mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2025. Kemudian mengalami peningkatan dari 2025 hingga 2027 yang ditampilkan grafik atau garis warna hitam. Lalu pada tahun 2022 dan 2027 ketersediaan furnitur itu memenuhi permintaan karena jumlah ketersediaan dan jumlah permintaan konstan. Namun pada tahun 2023 hingga 2026 ketersediaan furnitur tidak dapat memenuhi permintaan karena jumlah permintaannya yang lebih besar daripada jumlah ketersediaan. Kemudian pada table path-nya jumlah ketersediaan furnitur dari tahun 2022 hingga 2027 berturut-turut ada 2.000 unit, 1.450 unit, 1.100 unit, 950 unit, 1.000 unit, dan 1.250 unit. Lalu untuk skenario terakhir yaitu ada peningkatan hasil produksi dari 2.000 menjadi 2.200 unit. Pada graph path-nya dapatkan grafik bahwa ketersediaan furnitur mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2025, namun mengalami peningkatan dari 2025 ke 2027. Sehingga pada tahun 2022, 2026, dan 2027 ketersediaan furnitur dapat memenuhi permintaan karena jumlah ketersediaan dan jumlah permintaannya konstan. Sedangkan pada tahun 2023, 2024, dan 2025 tidak dapat memenuhi permintaan. Lalu untuk table path-nya dapat dianalisis bahwa jumlah ketersediaan furniturnya dari tahun 2022 ke 2027 berturut-turut ada 2.200 unit, 1.650 unit, 1.300 unit, 1.150 unit, 1.200 unit, dan 1.450 unit. Lalu untuk analisa output-nya kurang lebih sama seperti penjelasan yang sudah saya sampaikan, dan dapat diambil kesimpulan bahwa untuk studi kasus atau masalah yang sedang dialami di PTX ini direkomendasikan untuk menggunakan skenario yang pertama atau tidak ada perubahan karena pada tahun 2023 meskipun tidak dapat memenuhi permintaan karena jumlah permintaannya lebih besar daripada ketersediaan furnitur, tapi pada tahun-tahun lainnya yaitu 2022, 2024, dan seterusnya hingga 2027 itu PTX dapat memenuhi permintaan karena ketersediaan furniturnya dan jumlah permintaannya konstan. Hal ini menunjukkan nilai ketersediaan produk furnitur untuk memenuhi jumlah permintaan yang paling stabil dibandingkan dengan skenario lainnya. Selain itu, fluktuasi peningkatan dan penurunan ketersediaan produk juga tidak signifikan, sehingga tidak akan mengalami kekurangan berlebihan dalam proses produksi dan dapat berjalan dengan baik. Kemudian,
kesimpulan dapat diambil dari penelitian ini kurang lebih sama, bahwa PT X yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur bergerak di bidang furniture mengalami permasalahan, yaitu bahwa ketersediaan produksi mereka tidak dapat memenuhi permintaan, sehingga dilakukan beberapa kali simulasi menggunakan 4 skenario berbeda untuk menentukan skenario manakah yang dapat diterapkan agar PT tersebut dapat memenuhi permintaan konsumen. Dan didapatkan hasil bahwa sebaiknya PT X menerapkan skenario pertama untuk memenuhi permintaan konsumen terhadap furniture, karena hasilnya yang didapatkan lebih optimal. Kemudian saran untuk penelitian selanjutnya yaitu penulis menyarankan untuk selalu mengkaji ulang data yang digunakan agar output yang dihasilkan lebih akurat dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.